Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya rasula ba'dah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat yang berlimpah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amalan kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang hukum tajwid, yaitu nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada 4. 1. Idhar. Yang kedua idgham. Yang ketiga ikhfa. Dan yang keempat iqlab. Yang pertama yaitu idhar atau idhar halqi. Idhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Disebut idhar halqi, hal ini disebabkan oleh makhraj dari huruf-huruf tersebut keluarnya dari dalam tenggorokan. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain. Contohnya ada di surat Al-Falaq ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Sikin idza waqab. Nah, di sana ada kasroh tanwin menghadapi huruf alif. Dibacanya jelas ya, tidak boleh berdengung atau tidak boleh ditahan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ada lagi contohnya di surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Nah, ada di situ nun mati menghadapi huruf ha. Hukum tajwidnya izhar ya. Jadi dibacanya tidak berdengung atau tidak ditahan ya. Fasholli li rabbika wanhar. Selanjutnya ada lagi di surat Al-Furuis ayat keempat. Wa amanahum min khawf. Di situ ada nun mati menghadapi huruf kha ya, dibacanya jelas. Wa amanahum min khawf. Selanjutnya ada lagi di surat Al-Fil ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, di sana ada fathah tanwin bertemu dengan huruf alif. Dibacanya jelas juga ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, itu hukum izhar ya. Jadi dibacanya jelas, tidak berdengung dan tidak ditahan. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, kha, dan ghain. Selanjutnya setelah izhar ada idgham ya. Nah, hukum idgham ini terbagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Huruf idgham ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun.
terbagi menjadi dua. Idgham bigunnah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Idgham bigunnah, bi yang artinya dengan, gunnah yang artinya dengung. Nah, idgham maknanya adalah meleburkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya. Jadi ketika ada huruf nun mati atau tanwin menghadapi huruf idgham bigunnah, ya, nun, mim, dan waw, maka suaranya dileburkan, ya. Jadi hilang suara nunnya. Contohnya ada di dalam Al-Quran banyak, ya. Limay yaro. Nah, contohnya itu nun mati menghadapi huruf ya. Nunnya jadi hilang, langsung masuk ke huruf ya. Limay yaro. Tulisannya liman yaro, tapi dibacanya limay yaro. Cara membacanya berdengung ditahan 2 harokat. Limay yaro. Ada juga di surat Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, itu juga sama, ya. فَمَنْ ditahan 2 harokat dan berdengung. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Nah, fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, itu namanya idgham bigunnah. Contoh lain, miu waraihim. Nah, miunya ditahan. Miu waraihim. Nun mati bertemu dengan huruf waw. Dibacanya berdengung dan ditahan 2 harokat. Miu waraihim. Selanjutnya ada lagi nun mati menghadapi huruf mim. Lakum ma'akum. Tulisannya nakum ma'akum, tapi dibacanya nakum ma'akum. Ditahan 2 harokat dan berdengung. Nakum ma'akum. Nah, itu idgham bigunnah, ya. Idgham bigunnah. Hurufnya ada 4, ya. Ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya ditahan 2 harokat dan berdengung. Selanjutnya idgham bila gunnah. Sisa huruf yang tadi. Huruf idgham kan ada 6 huruf, ya. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Nah, tadi idgham bigunnah hurufnya ada 4. Berarti kalau idgham bila gunnah hurufnya ada 2. Hurufnya lam dan ro. Idgham bila gunnah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah lam dan ro. Dibaca dengan tidak berdengung. Kalau idgham bigunnah dibacanya berdengung dan ditahan 2 harokat. Sedangkan idgham bila gunnah tidak berdengung. Nah, contohnya milladunka, milla. Jadi dibacanya tidak berdengung seperti idgham bigunnah. Di sana ada nun mati menghadapi huruf lam. Jadi langsung bacanya milladunka. Tulisannya min ladunka, tapi dibacanya milla, ya. Jadi huruf nunnya jadi hilang, lebur ke huruf lam. Min ladunka. Ada lagi contohnya latiful lima. Latiful lima. Di sana ada domah tanwin menghadapi huruf lam. Latiful lima. Jadi dibacanya tidak berdengung, ya. Beda dengan idgham bigunnah. Selanjutnya setelah idgham ada ikhfa, ya.
Huruf ikhfa ada 14 ya. Cara membacanya berdengung dan ditahan 2 harokat. Hurufnya menjadi ang ya, atau an ya. Contohnya ada di surat An-Naba ayat terakhir. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, yang ditahan itu merupakan hukum tajwid ikhfa ya. Ada 14 hurufnya, yaitu ta, dal, za, ro. Ta, da, za, zai, sin, shin, sod, dod, o, zo, ka, kof, kaf ya. Hurufnya ada 15 huruf. Maaf ya, jadi salah. Jadi hurufnya ada 15 huruf. Hukum tajwid ikhfa ya, dibacanya berdengung ya. Contohnya ada lagi min tahtiha, nun mati menghadapi huruf ta, dibacanya samar-samar, ditahan 2 harokat. Min tahtiha. Ada lagi di surat Al-Asr ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Nah, di sana ada nun mati menghadapi huruf sin atau sa. Cara membacanya ditahan 2 harokat dan berdengung. Innal insana lafi khusr. Nah, ditahan ya cara membacanya. Selanjutnya setelah ikhfa ada iqlab ya. Nah, iqlab itu hurufnya cuma 1 huruf ya. Hurufnya ba. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba, suaranya jadi mim ya. Contohnya ada di surat Al-Humazah ayat keempat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna. Nah, itu ada nun mati menghadapi huruf ba. Cara membacanya jadi mim ya. Kalla la yum, bukan kalla la yum, tapi kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah, itu iqlab ya, hurufnya cuma 1. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba, maka membacanya jadi huruf mim. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Selanjutnya adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama adalah niat ya, niat sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membaca dengan tartil. Tartil artinya perlahan-lahan, jadi tidak buru-buru, tidak cepat-cepat ya. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan santai ya, supaya khusyuk. Yang keempat, mengindahkan suara dengan tahsin. Yang kelima, jangan mengganggu orang lain ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama yang tadi kita bahas yaitu hukum nun mati dan tanwin ada 4. Yang pertama izhar. Izhar artinya jelas. Hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, gha, khair. Contohnya tadi ada ya di surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ada lagi di surah Al-Fatihah juga ada ya,
An anta. An anta. Nun mati menghadapi huruf ain. Kalau yang tadi fasholli li rabbika wanhar, itu nun mati menghadapi huruf ha. Selanjutnya setelah idhar ada idgham. Idgham terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Huruf idgham ada 6, ya, nun, mim, lam, waw, dan ra ya. Terus terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Kalau idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam sama ra. Idgham artinya meleburkan ya. Jadi suaranya hilang ke huruf setelahnya. Selanjutnya ada ikhfa. Ikhfa artinya dengung ya, atau sama. Hurufnya ada 15. Terus selanjutnya ada iklab. Iklab. Hurufnya ada 1, yaitu ba ya. Terus selanjutnya adab membaca Al-Quran yang tadi disebutkan, yaitu yang pertama niat sebelum membaca Al-Quran, 2 meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga membaca dengan tartil atau perlahan-lahan, yang keempat mengindahkan suara dengan tahsin, yang kelima jangan mengganggu orang lain. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya hukum nun mati dan tanwin. Contohnya di surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, min syarri ma, nun mati menghadapi huruf sya ya. Jadi dibacanya berdengung, ditahan 2 harokat. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Sama ya, nun mati menghadapi huruf sya. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Sama juga nun mati menghadapi huruf sya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nun mati menghadapi huruf sya juga ya. Terus di surat Al-Ikhlas, yang tadi hukum tajwidnya yaitu hukum tajwid ikhfa ya. Jadi dibacanya berdengung, ang dan ditahan 2 harakat. Di surat Al-Ikhlas ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu hukum tajwidnya. Hukum tajwid idgham bila gunnah ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nun mati menghadapi huruf lam tidak berdengung. Jadi langsung masuk ke huruf selanjutnya. Nunnya tidak dibaca. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu idgham bila gunnah. Di surat Al-Had hukum tajwidnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ada lahabin wa tab. Hukum tajwidnya idgham bi gunnah ya. Idgham bi gunnah. Cara membacanya berdengung dan ditahan 2 harakat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ada lagi di ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anhu, nun mati menghadapi huruf H ya. Nun mati menghadapi huruf H, hukum tajwidnya idhar ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Selanjutnya ayat ketiga juga ada tajwidnya,
sayasla dzata lahab, dzata lahab. Fathah tanwin bertemu dengan huruf zal. Hukum tajwidnya ikhfa ya. Dibacanya samar-samar, ditahan 2 harokat. Sayasla dzata lahab. Nah, ada lagi di ayat terakhir, di ayat 5. Fi jidha hablum min masad. Hablum min masad. Domah tanwin menghadapi huruf mim, terus nun mati menghadapi huruf mim. Nah, hukum tajwidnya yaitu idgham bi gunnah ya. Cara membacanya terdengung ditahan 2 harokat. Fi jidha hablum min masad. Nah, selanjutnya ada lagi di surah di surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ayat keempat. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Di sana ada tanwin domah bertemu dengan huruf lam. Dibacanya tidak berdengung, berarti nama hukum tajwidnya idgham bila gunnah ya. Fawailul lil musallin. Fawailul, jadi langsung fawailul lil musallin. Selanjutnya ada di ayat ke-5 surat Al-Ma'un. Alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim. An salatihim. Nun mati menghadapi huruf shad. Hukum tajwidnya yaitu ikhfa ya. Dibaca samar-samar, ditahan 2 harokat. Alladzina hum an salatihim sahun. Selanjutnya di ayat ayat keempat surat Al-Quraish. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, di sana ada min ju'. Hukum tajwidnya ikhfa ya, nun mati menghadapi huruf jim. Cara membacanya berdengung, ditahan 2 harokat. Min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Di sana juga ada min khauf. Nun mati menghadapi huruf kha. Hukum tajwidnya izhar ya. Nah, kalau ini dibacanya jelas tidak berdengung. Min khauf. Ada lagi di surah Al-Fil ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil. Fathah tanwin menghadapi huruf alif. Tayran ababil. Hukum tajwidnya izhar ya. Dibacanya jelas, tidak berdengung, tidak ditahan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Selanjutnya di ayat keempat surah Al-Fil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Bihijaratin min sijil.
Nah, rotim. Nah, di sana ada kasroh tanwin menghadapi huruf mim. Hukum tajwidnya idgham di gunnah. Rotim sidqin. Nah, selanjutnya nun mati menghadapi huruf sin. Hukum tajwidnya ikhfa ya, ditahan 2 harokat dan berdengung. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Di ayat kelima juga ada ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ka'asfin ma'kul. Di sana ada kasroh tanwin menghadapi huruf mim. Maka hukum tajwidnya idgham di gunnah. Cara membacanya berdengung dan ditahan 2 harokat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ada lagi di surah Al-Humazah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu hukum tajwidnya apa? Wailul likulli. Ada domah tanwin menghadapi huruf lam. Berarti idgham bila gunnah ya. Cara membacanya tidak berdengung, tidak ditahan. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Nah, di situ juga ada kasroh tanwin bertemu dengan lam. Humazatil lumazah. Dibacanya tidak berdengung. Ayat keduanya ada juga alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Malan wa 'addadah. Nah, di sana ada fathah tanwin menghadapi huruf waw. Hukum tajwidnya idgham di gunnah ya. Malau wa addada. Terus selanjutnya di ayat keempat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. La yumbadanna. Nah, di situ ada nun mati bertemu dengan ba ya. Hukum tajwidnya iklab ya. Iklab hurufnya cuma ada 1 huruf ba aja. Berarti kalau misalkan ada nun mati atau tanwin fathah, kasroh atau dhamma tanwin menghadapi huruf ba, maka itu hukum tajwidnya iklab. La yumbadanna fil hutamah. Ada lagi di ayat ke-8. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, di ayat 9-nya ada kasroh tanwin menghadapi huruf mim. Fi 'amadin mumaddadah. Nah, hukum tajwidnya idgham di gunnah ya. Kasroh tanwin menghadapi huruf mim. Cara membacanya berdengung ditahan 2 harokat. Fi 'amadin mumaddadah. Nah, selanjutnya di surah Al-Asr ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Innal insana. Nah, ada nun mati menghadapi huruf sa ya. Tadi dijelaskan hukum tajwidnya ikhfa ya. Dibacanya sama-sama ditahan 2 harokat. Innal insana lafi khusr. Terus tadi di surah An-Naba ya, ayat terakhir hukum tajwidnya ikhfa ya.
Inna anzarnakum azaban qariba. Inna anzarnakum mati menghadapi huruf zal. Kum tajidnya ikhfa ya. Jadi dibacanya ditahan dipengung 2 harokat. Anzarnakum azaban qariba. Nah, di sana juga ada azaban qariba. Fathah tanwin bertemu dengan huruf qaf ya, ikhfa, jadi biasanya ditahan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mati menghadapi huruf dha ya, sama itu juga hukum tajwidnya ikhfa. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, di sana ada nun mati menghadapi huruf ta ya, sama hukum tajwidnya ikhfa. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu ikhfa ya. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 ya, seperti yang tadi dijelaskan. Ada izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Kalau izhar itu artinya jelas, hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain. Idgham terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, ya, ro, mim, ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam sama ro. Ikhfa hurufnya ada 15. Terus iqlab hurufnya ada 1, ba ya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.